Tapi Toyota memboyong Yaris Cross Hybrid ini dengan tema yang lebih mengotak, lebih membesar, cocok untuk keluarga. Yang which is itu pasti revolusi besar dari Yaris-Yaris lainnya nih Sobat Setir. Tapi untuk Yaris GR Sport sendiri, rasa berkendara itu lebih rendah nih Sobat Setir. Dan juga steeringnya itu lebih responsif. Jadi cocok banget buat kalian yang pengen bermanuver dan juga mencari fun dalam berkendara Sobat Setir. Setir kanan, harganya cerdas, jaringannya luas. Setir kanan. Halo Sobat Setir, kembali lagi di Setir Kanan, balik lagi sama gue Mila. Kali ini gue masih dibersamai dengan Toyota Yaris Cross Hybrid nih Sobat Setir. Tapi pembahasan kali ini bakal lebih kompleks Sobat Setir karena kita akan membandingkan Toyota Yaris Cross Hybrid ini dengan New Yaris GR Sport nih Sobat Setir. Kalau kalian penasaran apa aja perbedaannya, saksikan video sampai habis. Let's go! Sebelum kita bahas ke perbedaan yang signifikan nih Sobat Setir, yaitu desainnya, kita akan bahas dari segmentasi pasarnya terlebih dahulu nih Sobat Setir. Dimana kalau misalnya kita lihat dari bentuknya aja nih Sobat Setir, untuk Yaris Cross Hybrid ini diperuntukkan untuk orang-orang yang mencari efisiensi bahan bakar, kenyamanan berkendara untuk harian, dan juga fitur-fitur yang lengkap untuk membawa keluarga kecil nih Sobat Setir. Jadi cocok banget untuk orang-orang yang nyari sesuatu yang compact, simple tapi juga stylish untuk dibawa kemana-mana. Tetapi untuk Yaris GR Sport nih Sobat Setir, itu dari kita lihat desainnya itu lebih agresif ya Sobat Setir. Itu diperuntukkan untuk orang-orang yang pengen nyobain fun to drive yang sporty-sporty nih Sobat Setir. Dan kalau misalnya bisa dibilang, diperuntukkan untuk remaja-remaja nih yang pengen kelihatan agresif dan juga mencari sesuatu yang fun nih Sobat Setir. Jadi dari dua pasar itu sendiri, Toyota mengetahui nih kalau misalnya Yaris Cross ini diperuntukkan untuk keluarga kecil. Tapi kalau misalnya Yaris GR Sport itu diperuntukkan untuk anak-anak muda, anak-anak kuliahan yang pengen cari sesuatu yang fun dalam berkendara tuh Sobat Setir. Keren banget ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang udah kelihatan banget nih bedanya Sobat Setir, yaitu di desain eksteriornya. Kalau misalnya kita lihat nih dari Yaris Cross Hybrid ini sendiri merupakan mengusung tema SUV compact ya Sobat Setir, agak mengotak-mengotak. Kalau misalnya kita lihat tuh lebih gendut dari Yaris-Yaris lainnya nih Sobat Setir. Tidak mengusung tema seperti Yaris-Yaris sebelumnya, yaitu hatchback nih Sobat Setir. Cakep banget karena menurut gue ini salah satu revolusi yang berani ya Sobat Setir. Karena kalau misalnya kita inget-inget nih ya, di generasi pertama Yaris pun mengusung tema mobil kecil, nyaman dibawa kemana-mana, cocok untuk remaja. Tapi Toyota memboyong Yaris Cross Hybrid ini dengan tema yang lebih mengotak, lebih membesar, cocok untuk keluarga. Yang which is itu pasti revolusi besar dari Yaris-Yaris lainnya nih Sobat Setir. Nice banget kalau misalnya kita lihat juga dari desainnya, lebih lebar dari Yaris-Yaris sebelumnya, apalagi dari Yaris GR Sport nih Sobat Setir. Dimana untuk panjangnya sendiri 4180 mm Sobat Setir. Dimana kalau misalnya Yaris GR Sport itu di 3995 mm panjangnya Sobat Setir. Jadi udah pasti yang SUV ini lebih panjang ya Sobat Setir. Nah, selain itu juga, salah satu yang membedakannya dengan Yaris-Yaris lainnya nih Sobat Setir adalah kalau kita lihat ada ground clearance nih Sobat Setir. Dimana untuk Yaris Cross Hybrid ini sendiri ground clearance tuh agak tinggi ya Sobat Setir, di 210 mm Sobat Setir. Jadi cocok banget untuk kalian yang mungkin mau bawa-bawa Yaris ini mudik atau adventure road trip keluar kota yang jalanannya nggak selamanya mulus Sobat Setir. Ini mobil cocok banget di Sobat Setir dibandingkan dengan Yaris GR Sport nih, karena memang dari segmentasi pasarnya pun berbeda ya Sobat Setir. Dimana kalau yang Yaris GR Sport ini cocoknya kalau misalnya kita bawa di perkotaan yang jalanannya itu nggak terlalu bergelombang nih Sobat Setir, karena ground clearance dari Yaris GR Sport itu tidak sebesar Yaris Cross Hybrid ini Sobat Setir. Ayo kita cari perbedaan lainnya. Nah, sekarang kita masuk ke perbedaan lain ini Sobat Setir, yaitu interior, platform, dan juga rasa nyetirnya nih Sobat Setir. Dimana kalau misalnya kita lihat interiornya udah pasti beda nih. Karena Yaris Cross Hybrid ini merupakan SUV tinggi ya Sobat Setir dibandingkan dengan Yaris GR Sport nih Sobat Setir. Dimana kalau misalnya rasa berkendaranya sendiri, kalau misalnya di Yaris Cross Hybrid ini tuh lebih tinggi ya Sobat Setir. Kalau gue rasa sih lebih commanding ya. Jadi cocok banget untuk kalian yang pengen nyetir santai untuk harian. Itu cocok banget nih Sobat Setir, karena memang didesain untuk menjadi SUV compact harian nih Sobat Setir. Tetapi untuk Yaris GR Sport sendiri rasa berkendara itu lebih rendah nih Sobat Setir, dan juga steeringnya itu lebih responsif. Jadi cocok banget buat kalian yang pengen bermanuver dan juga
mencari fun dalam berkendara Sobat Setir. Dan juga untuk platformnya sendiri, Yaris Cross Hybrid dan juga Yaris GR Sport itu memiliki platform yang sama Sobat Setir, yaitu TNGA-B yang merupakan platform Toyota global nih Sobat Setir. Mereka memiliki platform yang sama, tapi untuk gaya berkendaranya, di mana untuk Yaris Cross Hybrid sendiri ini, meskipun memiliki driving mode sport, tentu akan berbeda rasa berkendaranya dibanding dengan Yaris GR Sport yang memang didesain untuk kalian yang ingin bermanuver tuh Sobat Setir. Jadi steeringnya lebih rigid dan juga lebih nyaman untuk dibawa harian dibandingkan jika kalian bawa untuk bermanuver Sobat Setir. Berbanding terbalik nih dengan Yaris GR Sport yang steeringnya itu lebih responsif Sobat Setir. Jadi cocok banget buat kalian yang pengen fun to drive. Keren banget ya. Oke Sobat Setir, sekarang kita masuk ke dapur pacunya nih Sobat Setir, dimana untuk Yaris sendiri memiliki basis mesin yang hampir serupa nih Sobat Setir di 1,5 liter. Tapi perbedaannya untuk Yaris Cross Hybrid ini sendiri di 1,5 liter 2NR VEX 4 silinder yang dipadupadankan dengan motor listrik dan baterai lithium ion generasi terbaru nih Sobat Setir, yang menghasilkan tenaga untuk mesin bensinnya di 91 PS dengan torsi maksimum di 121 Nm. Sedangkan motor listriknya menghasilkan tenaga di 80 PS dengan torsi maksimum di 141 Nm Sobat Setir. Berbeda dengan Yaris GR Sport yang memiliki mesin di 1,5 liter dual VVTi 2NR FE 4 silinder yang menghasilkan tenaga di 107 PS dengan torsi maksimum di 140 Nm. Jadi udah jelas banget ya, tenaga yang dihasilkan tentu lebih besar di Yaris GR Sport Sobat Setir, karena memang cocok banget untuk kalian yang pengen bermanuver dan juga kebut-kebutan. Gak boleh beneran kebut-kebutan ya Sobat Setir. Nah itu dia tadi perbedaan dari Yaris Cross Hybrid dengan Yaris GR Sport nih Sobat Setir. Dan juga untuk Yaris Cross Hybrid ini dibanderol dengan harga 448.800.000 untuk versi terendahnya nih Sobat Setir. Dan untuk versi tertinggi Sobat Setir di 458.200.000. Sedangkan untuk Yaris GR Sport sendiri dibanderol dengan harga 347.400.000 Sobat Setir. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube kami, dan jangan lupa untuk follow Instagram dan juga TikTok kami di @setirkanan_official. Buat Sobat Setir yang pengen beli ataupun kredit mobil tapi budgetnya masih minim, gak perlu khawatir Sobat Setir. Bisa langsung cek website kami di www.setirkanan.co.id karena banyak banget pilihan mobil bekas menarik, mulai dari Sigra, Calya, Agya, Ayla, sampai mobil-mobil menarik lainnya Sobat Setir. Gak perlu khawatir karena udah ada jaminan angsuran termurah. Buat kamu penasaran sama mobil apa aja yang ada, bisa langsung cek website kami di www.setirkanan.co.id ya. Gue Mila, sampai berjumpa di episode selanjutnya. Salam setir kanan. Juga fitur yang lengkap, kenyamanan berkendara untuk harian ya Sobat Setir. Sebelum kita sorry 1, 2, 3 sebelum ke sorry